Hello Technolovers, nama ITS Giuseppe Garibaldi mencuat dalam diskusi publik setelah beredar kabar bahwa Indonesia tengah menjajaki kemungkinan mengakuisisi kapal induk ringan tersebut dari Italia. Bila langkah ini benar-benar direalisasikan, maka Indonesia akan mencetak sejarah baru dalam pembangunan kekuatan lautnya. Untuk pertama kalinya, TNI Angkatan Laut berpotensi memiliki kapal induk platform militer yang selama ini identik dengan negara-negara besar. Giuseppe Garibaldi bukan kapal sembarangan. Ia merupakan kapal induk ringan pertama yang dioperasikan Angkatan Laut Italia pasca Perang Dunia II. Kapal ini menjadi simbol kebangkitan kemampuan proyeksi maritim Italia di era modern, sekaligus bukti ambisi strategis negara tersebut dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan Mediterania. Latar belakang dan sejarah operasional. Giuseppe Garibaldi mulai dibangun pada tahun 1981 oleh galangan Fincantieri. Setelah melalui proses konstruksi dan uji coba laut, kapal ini resmi masuk dinas pada tahun 1985. Sejak awal, desainnya memang ditujukan untuk mengoperasikan pesawat tempur dengan kemampuan short take-off and vertical landing atau STOVL. Selama lebih dari 3 dekade, kapal ini menjadi tulang punggung proyeksi kekuatan laut Italia. Ia terlihat dalam berbagai operasi internasional, termasuk misi NATO di Balkan pada 1990-an, operasi di Afghanistan hingga patroli keamanan maritim di Laut Mediterania. Tidak hanya dalam konteks militer, Giuseppe Garibaldi juga digunakan untuk misi kemanusiaan dan evakuasi warga sipil dari wilayah konflik. Pengalaman panjang ini menjadikannya kapal yang matang secara operasional dan memiliki rekam jejak tempur yang nyata. Spesifikasi teknis dan kapabilitas. Dari sisi teknis, Giuseppe Garibaldi masuk dalam kategori kapal induk ringan dengan ukuran yang relatif lebih kecil dibanding super carrier seperti milik Amerika Serikat. Namun untuk kebutuhan operasi regional, kemampuannya tetap signifikan. Berikut spesifikasi utamanya. Panjang keseluruhan kurang lebih 180 meter, lebar kurang lebih 33 meter, bobot penuh sekitar 13.850 ton, sistem propulsi 4 turbin gas General Electric LM2500, KOGAK. Total tenaga kurang lebih 81.000 horsepower, kecepatan maksimum kurang lebih 30 knot, jarak jelajah kurang lebih 7.000 mil laut. Awak kapal sekitar 550 personil, belum termasuk kru udara. Dek penerbangan kapal ini dilengkapi Skyjump di bagian depan untuk membantu lepas landas pesawat STOVL dalam konfigurasi maksimal. Kapal mampu membawa antara 16 hingga 18 unit pesawat dan helikopter. Komposisi udara biasanya meliputi AV-8B Harrier 11, helikopter anti kapal selam, helikopter angkut, dan SAR. Untuk pertahanan diri, kapal ini dibekali sistem rudal permukaan ke udara jarak pendek, meriam CIWS, radar pencarian udara dan permukaan, serta sistem peperangan elektronik. Negara pengguna kapal ini. Sepanjang sejarah operasionalnya, Giuseppe Garibaldi hanya pernah digunakan oleh satu negara, yaitu Italia. Tidak ada negara lain yang mengoperasikannya dalam status resmi. Artinya, apabila Indonesia jadi membelinya, Indonesia akan menjadi negara kedua dalam sejarah yang mengoperasikan kapal induk ini, sekaligus operator pertama di kawasan Asia Tenggara. Perkiraan harga dan biaya akuisisi. Saat pertama kali dibangun pada 1980-an, biaya konstruksi kapal ini mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Namun dalam skema pembelian kapal bekas, nilainya tentu jauh lebih rendah dibandingkan pembangunan kapal induk baru yang bisa mencapai miliaran dolar. Perkiraan harga akuisisi kemungkinan berada di kisaran 100 hingga 300 juta dolar AS, tergantung pada kondisi teknis kapal, paket modernisasi atau refill, sistem persenjataan yang dipertahankan, dukungan logistik, dan pelatihan. Namun biaya pembelian hanyalah awal. Operasional kapal induk membutuhkan anggaran besar untuk pemeliharaan rutin.
docking berkala, bahan bakar, serta pengadaan dan perawatan pesawat tempur. Dengan demikian, keputusan pembelian harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar transaksi satu kali. Dampak strategis bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut sangat luas, Indonesia memiliki tantangan geografis unik. Kehadiran kapal induk ringan akan memberikan kemampuan baru dalam pengendalian udara di laut. Beberapa potensi manfaat strategis antara lain: proyeksi kekuatan udara di wilayah perbatasan, dukungan operasi amfibi, respon cepat terhadap krisis keamanan, operasi kemanusiaan skala besar, pengawasan laut terpencil. Selama ini, TNI AL mengandalkan frigat, korvet, kapal selam, dan kapal pendarat. Kapal induk akan menambah lapisan kemampuan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Tantangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Namun pengoperasian kapal induk tidak sederhana. Indonesia perlu memastikan kesiapan. Pelabuhan dengan kedalaman dan fasilitas memadai, galangan untuk perawatan besar, sistem logistik terpadu, integrasi dengan pertahanan udara nasional. Selain itu, dibutuhkan sumber daya manusia dengan keahlian khusus, termasuk pilot laut, teknis penerbangan, serta awak kapal berstandar tinggi. Pelatihan intensif dan kerjasama teknis dengan Italia kemungkinan akan menjadi bagian penting dari proses transisi. Modernisasi dan refit. Karena usia kapal yang telah melampaui 3 dekade, modernisasi menjadi aspek krusial Indonesia. Kemungkinan perlu melakukan peningkatan sistem radar, komunikasi, serta pertahanan diri agar tetap relevan dengan ancaman modern. Paket refit dapat mencakup upgrade sensor dan sistem tempur, integrasi sistem komunikasi dengan TNI, pembaruan perangkat elektronik. Semua ini tentu akan mempengaruhi total biaya akuisisi. Dimensi diplomatik dan geopolitik. Pembelian kapal ini juga berdampak pada hubungan bilateral Indonesia-Italia. Kerjasama pertahanan kedua negara memang menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, kepemilikan kapal induk ringan akan meningkatkan daya tawar Indonesia. Meski bukan super carrier, kapal ini tetap menjadi simbol kemampuan proyeksi kekuatan laut. Namun, langkah ini juga akan diamati oleh negara-negara tetangga. Indonesia perlu memastikan bahwa penguatan ini diposisikan sebagai langkah defensif dan stabilisator kawasan. Kesimpulan, tonggak sejarah atau beban baru. Giuseppe Garibaldi bukan sekedar kapal perang tua, ia adalah platform yang telah teruji dalam berbagai operasi militer dan kemanusiaan. Jika Indonesia benar-benar mengoperasikannya, maka sejarah baru akan tercipta. Namun, kapal induk bukan hanya soal simbol prestis. Ia membutuhkan perencanaan matang, dukungan anggaran besar, dan kesiapan sistem pertahanan yang menyeluruh. Hingga kini, kapal ini hanya pernah mengabdi kepada Italia. Jika merah putih suatu hari berkibar di atas dek Giuseppe Garibaldi, maka Indonesia resmi menjadi negara kedua yang mengoperasikannya. Sebuah langkah strategis yang dapat mengubah wajah kekuatan laut nasional untuk dekade-dekade mendatang.